محمدا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, Masya Allah kita bersyukur pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup yang tentunya apa yang pagi ini kita rasakan sesungguhnya berbeda dengan pagi yang kemarin, ya. Jadi rasa-rasanya sama, kita bertemu dengan pagi, bertemu dengan sore, bertemu dengan pekan, bertemu dengan bulan, bertemu dengan tahun. Sebutannya sama, tetapi sesungguhnya hakikat kenikmatan yang Allah berikan itu setiap hari, setiap pekan, setiap bulan itu Allah berikan tambahan nikmat yang berbeda, baik nikmat berbentuk ujian maupun nikmat yang berbentuk kesenangan, ya. Nah itu, maka mari kita pastikan setiap waktu kita ini kita manfaatkan, kita syukuri dengan apa yang membuat Allah ridho. Mudah-mudahan tadabbur kita ini adalah bagian dari menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, pagi ini kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 260. Sudah ketemu 260, bagi yang sudah ada di slide tinggal disiapkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi.
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa ba'd. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang berisi tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diawali dengan waw ataf yang berarti dan. Wa iz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Qala awalam tu'min. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Liyatma'inna qalbi. Qala, Allah berfirman, fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung,
fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Tsumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ya'tinaka sa'ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha, bahwa Allah azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat ini Allah menyebutkan wazkur, dan ingatlah. Artinya setelah engkau kemarin mempelajari tentang maha kuasanya Allah, yaitu dengan mematikan orang selama 1 abad, kemudian makanan dan minumannya itu tidak berubah, sementara keledainya itu sudah tinggal tulang belulang. Sehingga pada pertemuan yang lalu, andai kejadian itu terjadi di masa kita saat ini, kita ke kuburan, kemudian kita angkat tulang belulang orang tua kita, lalu Allah rakit kembali itu jasadnya dan berjalan secara nyata di depan mata kita. Mungkin walaupun itu kita yakin itu kuburan ayah kita, dan kita yakin itu adalah wajah ayah kita, malah akan kita tinggalkan. Tetapi ini di hadapan seorang lelaki itu, Allah buktikan secara nyata maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat sebelumnya sudah nyata betapa maha kuasanya Allah. Kemudian di ayat ini Nabi Ibrahim bertanya lagi, kaifa tuhyil mauta? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Padahal di simulasi awal tadi sudah diberikan gitu. Belum yakin kamu? Lihat orang yang mati 100 tahun aku hidupkan kembali, kemudian menjadi jasadnya sebagaimana semula. Para ulama tafsir dalam ayat ini, misalnya Al-Qurtubi, menjelaskan lam yakun Ibrahim syaqan. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Ibrahim itu tidak meragukan fi ihya'illahil mauta,
tidak meragukan maha kuasanya Allah dalam menghidupkan yang sudah mati. Wa innama talabul muayyanah, tetapi Ibrahim meminta penjelasan tentang kaifiyat, tentang bagaimana, bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana. Ini menunjukkan sikap kritis bahwa seorang mukmin ketika menemukan sesuatu, maka mengukur kebenarannya itu melalui cara berpikir, melalui akal sehat. Wa dzalika anna an-nufus mustariqah ila ru'yati ma akhbarat bihi, bahwasannya setiap jiwa, setiap akal ini mustasrifah, dimuliakan, merasa dimuliakan untuk melihat apa yang dikabarkan. Itu. Jadi ketika melihat secara nyata, ketika kita mendengar wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah olehmu haji dan umrah semata-mata karena Allah. Itu kita menerimanya secara indrawi, artinya baru mendengar. Maka imajinasi kita akan membayangkan bagaimana saat kita melaksanakan umrah maupun haji. Tetapi ketika kita langsung saat itu berada di sekitaran Ka'bah, kemudian kita juga mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian kita mengenakan kain ihram, kemudian kita mengucapkan istilam bismillahi Allahu akbar, kemudian kita berputar. Nah, itu yang disebut dengan muayyanah. Kalau tadi hanya sebatas informasi yang kita dengar, tetapi kalau muayyanah itu dengan ain, merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, itu. Walihada jaa fil hadis laisal khabar kal muayyanah. Ya. Ada keterangan bahwa khabar itu bukan muayyanah, tidak seperti muayyanah. Khabar itu belum tentu nyata, itu khabar. Ya. Nah, itu. Kemudian Imam Akhfas melihat secara bahasa. Lam yurid Ibrahim ru'yatal qalbi wa innama arada bihi ru'yatal aini. Kata Imam Akhfas, ahli bahasa, bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim di sini bukan menghendaki melihat dengan hati. Kalau melihat dengan hati itu urusannya adalah urusan iman. Wa innama arada ru'yatal ain. Tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menghendaki melihat secara ain, melihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan imajinasi, tetapi melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Menghidupkan orang yang mati atau menghidupkan
makhluk yang mati. Wa qala al-Husain sa'ala liyazdad yakinan ila yaqinihi. Sementara Imam Al-Husain itu menafsirkan bahwa maksud dari pertanyaan Nabi Ibrahim itu adalah bukan meragukan keimanan atas maha kuasanya Allah, tetapi agar liyazdadu yakinan ila yaqinihi, supaya kepercayaannya, keyakinannya itu bertambah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kita lebih layak untuk ragu daripada Ibrahim ketika ia berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi agar hatiku mutmainnah, menjadi tenang ya Allah. Aku bertanya itu agar hatiku menjadi tenang. Tidak ada lagi pertanyaan. Hadis ini menunjukkan bahwa Ibrahim meminta itu bukan karena ia ragu, namun ia hendak memantapkan dan menenangkan hatinya. Ini dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari, kitab tafsir, surat Al-Baqarah bab 8. Wa iz qala Ibrahim. Jadi menunjukkan pertanyaan itu bukan untuk meragukan, tetapi jawaban dalam ayat itu jelas, liyatma'inna qalbi. Ya. Liyatma'inna qalbi, supaya tenang. Ya. Dan secara naluriah kita ketika dihadapkan kepada sesuatu yang kita tidak tahu, maka akan muncul pertanyaan. Itu adalah fungsi dari akal. Misalnya yang sederhana saja, kursi. Kenapa disebut kursi? Ki, kenapa disebut kursi, Ki? Aisyah resep duduk di kursi. Pertanyaannya kenapa disebut kursi? Kalau orang Sunda mah gampang, kursi, cokor di sisi. Gitu. Itu. Kursi, cokor di sisi, orang Sunda gampang. Celana dipancal salilana, nggak ada pakai celana ujung-ujung asup gitu. Ya, ada gitu. Kecuali sudah jadi mayat itu juga dipakaikan. Ya. Nah, Nabi Ibrahim bertanya itu tentang kaifanya, tentang metodologi, tentang cara bagaimana Allah menghidupkan kembali yang mati atau makhluknya yang mati.
Maka menurut As-Sayyid At-Tantawi, penulis tafsir yang kita kaji ini, wa kaifa huna, kaifa di sini adalah istifham, bentuk pertanyaan, an hayatul ihya, tentang bagaimana menghidupkan, mutakarir yang itu terus ditanyakan. Fasu'alu Ibrahim, maka pertanyaan Ibrahim innama huwa adalah anil kaifiyah, yaitu tentang cara, kaifiyat. Maka kita dengar dengan istilah kaifiyat sholat, kaifiyat mengurusi jenazah, itu kaifiyat. Jadi kalau kaifiyah, ya, kaifa itu berkaitan dengan kaifiyat, dengan metodologi, dengan cara. La an aslil qadiyah, kata beliau. Bukan tentang permasalahan dasar dalam hal itu. Bukan mempermasalahkan burung itu bisa hidup lagi, bukan permasalahan manusia itu bisa hidup lagi, tetapi tentang bagaimana. Nah ini, ya, kata Syekh Tantawi. Adapun menurut Al-Kasyaf, awalam tu'min, pertanyaan Allah tentang awalam tu'min, tidakkah kamu beriman, tidakkah kamu yakin, kata Az-Zamakhsyari, ya, penulis tafsir Al-Kasyaf. Pertanyaan awalam tu'min wa qad ulima annahu asbatun nasi imanan, padahal telah diketahui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah yang kokoh imannya di antara manusia, yang paling kokoh. Asbatun nasi imanan. Menurut beliau Az-Zamakhsyari, liyujib ma ajaba bihi, untuk menjawab, ya, untuk menjawab dari apa yang ditanyakan. Bala, ya, ijabu lima ba'dan nafi, menjawab setelah nafi. Bala amantu, ya, tidak, justru aku beriman, ya. Walakin liyatma'inna qalbi, menurut Az-Zamakhsyari, liyazdad sukunan wa tuma'ninatan, agar bertambah ketenangan dan tuma'ninah, ya. Lihat ma'inna qalbi itu muradik atau sinonimnya adalah tuma'ninah. Tuma'ninah itu sering kita gunakan, salat tuma'ninah, artinya salat yang tidak gerusuh, ya, tuma'ninah, ya. Jadi maksud pertanyaan itu agar bertambah tuma'ninah, bertambah mutmainnah, bertambah ketenangan. Ai ilmul musyahadah, atau itu adalah menyaksikan langsung, musyahadah. Kalau tadi sebatas teoritis, Allah Maha menciptakan, tetapi Allah jawab dengan pembuktian secara nyata, ya. Fa'arada bituma'ninatul qalbi, bituma'ninatil qalbi, maka yang dimaksudkan, kata Az-Zamakhsyari, adalah agar tenangnya hati,
al-ilmu alladhi la majala fi tashkik, sehingga setelah pertanyaan itu tidak ada ruang untuk meragukan kembali. Maka dengan jelas dari beberapa ahli tafsir itu menunjukkan pertanyaannya bukan meragukan kekuasaan Allah, tetapi untuk menambah keyakinan, menambah keimanan atas apa yang Allah ciptakan. Dan masih banyak hal lagi. Bagaimana tentang galaksi? Bagaimana tentang angin? Bagaimana tentang gunung-gunung? Dan banyak hal bahkan yang terjadi dalam diri kita. Itu semuanya membuat kita akan terkagum-kagum. Misalnya dengan sistem kerja jantung. Kita akan terkagum-kagum misalnya dengan sistem kerja ginjal. Kita akan terkagum-kagum dengan bagaimana cara kerja mata kita. Ya. Dan ketika itu ditadaburi, diingat, didalami, maka yatma'inna qalbi. Kita ini akan semakin yakin betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menceritakan jawaban atas yang ditanyakan oleh Ibrahim. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Allah jawab dari pertanyaan tentang kaifa itu dengan demonstrasi yang real, dengan simulasi yang nyata. Jika kamu masih ragu, wahai Ibrahim, ya, kemudian Allah memerintahkan fahuz arba'atan minat tayr, ambillah olehmu 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, maka jinakanlah kepadamu. Ya. Ambil olehmu 4 burung, kemudian jinakanlah olehmu. Ya. Makhluk itu ada jamadat. Ya, jamadat itu sesuatu yang tetap. Jamad itu tetap. Kayak tadi, kursi ini jamadat, tetap. Tiba heula kursi, tika iraha pun kursi. Sebutannya itu jamadat. Ada hayawanat. Binatang. Ya. Ada binatang, ada burung, ada kucing. Ya. Nah, ini perintahnya oleh Allah. Bagian dari makhluk Allah yaitu burung. Ya. Burung. Lalu jinakanlah kepadamu. Nah, burung ini kan, Allah, banyak pencinta burung itu. Ya. Kalau dirinya belum mandi, burungnya sudah dimandiin. Makanannya juga khas, ya. Lalu burung ini karena sering diperhatikan, sehingga ngerti betul kalau majikannya ini datang. Apalagi kalau burungnya burung beo, ya.
Maka kalau burung beo bisa dilatih dengan ngaji Allah, astagfirullah. Karena di ayatnya juga demikian. Fasurhunna, jinakanlah olehmu wahai Ibrahim. Ya. Ada panggilan khususnya, kur 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 kur, hayap. Gitu. Kemudian kalau apa? Kalau kucing, meng 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 gitu. Nah itu. Maka Allah sebutkan fasurhunna, jinakanlah olehmu, jinakanlah kepadamu. Ya. Bahkan kalau mengenal dunia burung itu merpati itu cepati ya, itu dilepaskan sejauh apapun kemudian nanti ya, akan balik kepada subhanallah. Itu kalau dikaji, diteliti gitu. Nah, sebagai bentuk dari penguatan terhadap ayat ini banyak ilmu. Ya. Sehingga ada tingkatan-tingkatan macan burung itu, ada yang belum giring, ya. Belum giring apa gitu ya, saya kurang hafal itu. Berarti jinakanlah olehmu, setelah jinak, setelah nurut kepadamu, ya, baik burung maupun kucing kan ada saja itu yang nurut itu. Ada yang setiap paginya itu kalau majikannya ke masjid nguntit di belakang, nunggu di luar. Nanti ketika pulang ikut lagi dia ke sana. Nah itu. Nah, ini di ayatnya lalu potong-potonglah hingga daging dan bulunya itu bercampur baur. Dicincanglah bahasa kitanya, ya, gitu. Kemudian letakkanlah di setiap bukit yang terletak di negerimu. Jadi sudah tadi dipisah-pisah, ya, dimutilasi, ya, dipotong 4 lah katakan. Kemudian tiap potongan itu disimpan di setiap bukit di daerah yang berbeda, ya. Niscaya mereka akan mendatangimu dengan cepat atau dengan segera. Ya. Coba. Perintahnya kan luar biasa tadi. Burung itu dijinakan. Setelah dijinakan kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong disimpan di bukit-bukit yang berbeda. Tetapi summad'uhunna ya'tina kasaya. Ketika dipanggil, mereka dengan panggilan khasnya, burung dipanggil dengan suara burungnya, ya. Kucing dipanggil dengan panggilan kesayangannya. Ya'tina kasaya, maka burung itu akan datang dengan segera. Allahu Akbar. Dan itu live. Itu terjadi secara nyata bahwa burung-burung tadi yang sudah dipotong-potong, bahkan tadi bulunya sudah bercampur baur dengan daging, artinya dibenyak-benyak gitu ya. Itu ketika dipanggil mereka kembali seperti semula. Bagaimana Allah mengembalikan jasad burung itu, bagaimana Allah mengembalikan bulu-bulunya yang sudah bercampur dengan daging, itu ternyata menjadi begitu menakjubkan bagi Nabi Ibrahim, ya. Iya, karena tahu-tahu burung itu sudah menjadi utuh seperti sedia kala. Tadi jelas di bukit A, di bukit B, di bukit C, di bukit D disimpan. Dalam posisi sudah dipisah-pisah. Tetapi ketika dipanggil, apakah kita akan berpikir
Mungkin itu burung yang lain. Tetapi tidak dengan Nabi Ibrahim, karena yakin betul tadi yang mana dipotong, bulunya yang mana gitu. Ya. Itulah Allah menunjukkan ketika Allah menghendaki segala sesuatu, Allah hanya mengucapkan apa? Kun fayaku. Ya. Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Ya. Maka ketika ada korban mutilasi di mana, kemudian prosesi kematiannya itu seperti apa digusur, seperti apa, itu semuanya nanti akan terekam, ya, akan terekam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini luar biasa, sampai Nabi Ibrahim ini betul-betul takjub dan betul-betul iman kepada Allah, ya. Sehingga di akhirnya ini menyebutkan wa'lam anna Allah azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Tangguh, Allah Maha Perkasa dalam perbuatannya. Maka diambilnya burung merak, diambilnya burung elang, diambilnya gagak dan ayam jantan, masing-masing 1 ekor. Lalu ia melakukan apa yang diperintahkan sambil memegang kepala masing-masing. Kemudian dipanggilnya hingga beterbangan potongan-potongan burung itu menemui kelompoknya hingga lengkap, lalu menuju kepalanya yang berada di tangannya. Nah, ini menjadi jawaban. Oh, mungkin burung yang baru ini kepalanya itu berbeda burung, kepalanya dipegang oleh Ibrahim. Tadi jasad-jasadnya disimpan di bukit-bukit. Kemudian sebagai pembuktian dari Allah, jasad yang sudah dipisahkan itu kembali, ya, ke kepalanya. Kepala burung itu yang pisahkan kembali secara utuh. Nah, ini, ya. Wa'lam anna Allah azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah maha tangguh, Allah maha kuasa, Allah maha bijaksana. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita semakin meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi saat ini kita ada yang dizalimi, misalnya saudara yang kena korban pembunuhan dan lain sebagainya. Ayat ini menjadi jawaban. Satu saat kelak itu akan terekam kembali secara utuh bagaimana saudara kita itu diperlakukan oleh orang jahat itu. Maka kita juga diajarkan melalui ayat ini berhati-hati dengan apa yang kita berbuat, karena itu akan kembali direka ulang secara utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari ini mulut mereka tertutup, tetapi tangan dan kaki mereka bicara. Nah, ini bukti faktual yang nyata live nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan apa yang telah kita perbuat selama di dunia. Imam Fakhrur Razi menjelaskan bahwa qat'uhunna, bahwasannya Nabi Ibrahim itu memotong burung-burung, ya. Wa inna Ibrahim, bahwa Ibrahim qata'a a'daha wa luhumaha, memotong
mencincang bagian-bagian dan dagingnya dan bulunya, wa dima'aha, dan darahnya, wa khalata ba'duha bi ba'd, kemudian mencampurkannya satu sama lain, wa fa'ala kama amarahullah, dan berbuat sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Summa qala lahuna ta'alina biiznillah, kemudian mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, kemarilah dengan izin Allah. Fa'aqbalna musri'atin ilaihi, maka bulunya, dagingnya itu semuanya dengan segera datang kepadanya. Ba'da anin dhamma kullu juz'in ila aslihi, ya, setelah bersatu semua bagian itu kepada yang asalnya. Itu kejadiannya seperti itu. Tetapi Abu Muslim mengingkari, inna Ibrahim lama talaba ihya'il mait min Allah. Kata Abu Muslim, sesungguhnya Ibrahim ketika meminta menghidupkan mayit dari Allah, aradallahu misalan, Allah menghendaki itu adalah perumpamaan, qaraba bihil amr, wal murad bisurhin hinna ilaik, adalah training yang dimaksud dengan pasurhunna adalah at-tamrin, dilatih, ya. Fa'awwadat tuyur al-arba'ah, kemudian dibiasakan burung yang 4 itu antasira bihaitsu da'watuha, agar kembali sebagaimana panggilannya, wa atatka, dan datang kepadamu. Jadi Abu Muslim ini dimaknai sebagai perumpamaan. Perumpamaan. Fa idza sarat kadzalika faj'al ala kulli jabalin wahidan hala hayatihi. Maka jadikanlah di atas setiap gunung setiap satu dari mereka hala hayati, dalam kondisi hidup. Summa uhunna yatina kasaya, kemudian ini adalah mahsus, ya, fi audil arwah, kata beliau, ini adalah sesuatu yang dapat diindra, bagaimana Allah mengembalikan ruh ilal ajsad ala sabilis suhulah, mengembalikan ruh kepada jasad dengan cara yang mudah, ya. Tetapi oleh Syekh Tantawi ini dibahas bahwa pandangan penafsiran seperti itu harus dijawab karena li'annal ayah, karena ayat itu konteksnya adalah untuk membuktikan kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala ala yadi Ibrahim, di hadapan Nabi Ibrahim. Wa hiya ihyaul mauta bil musyahadah, yaitu menghidupkan yang mati secara kasat mata. Kama jara ihyaur rajul, sebagaimana Allah di ayat sebelumnya menghidupkan laki-laki, alladzi amatahu, yang Allah matikan, mi'ata amin, selama 100 tahun atau 1 abad. Walladzi jaa dzikruhu fil ayah as-sabiqah, ya, termasuk juga dalam ayat yang telah berlalu. Wali anna zahiral ayah sarih, bahwa zahir ayat tadi itu sudah jelas, ya, terjadi pencincangan atas bagian-bagian burung itu. Summa wada'a kullu juz'in, kemudian disimpan setiap bagian dari burung yang dicincang itu, ala murtafi'in minal ardi, di tempat yang tinggi, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Wa madamal amru kadzalik, kata Syekh Tantawi,
Ketika urusannya masih seperti itu, fala yajuju hamlal makna, maka tidak boleh membawa arti ala ghairi hada dohir. Tidak boleh memberikan tafsiran kepada yang nyata ini. Ya. Kama la yazuzu, sebagaimana juga tidak boleh tahmilul alfad ma la tahmiluhu. Ya, memanai lafad bukan pada kandungannya. Wa ma dhahaba ilaihi Abu Muslim, dan apa yang dipandang oleh Abu Muslim qaulun bila dalil, adalah ucapan tanpa dalil. Nah, itu mukhalifan, menyelisihi ijma'ul mufassirin, kesepakatan mufassir. Ya. Jadi tadi pendapat Abu Muslim itu, ini perumpamaan. Jangan digambarkan ada burung kemudian dibelah 4 gitu. Ya. Nah, menurut Syekh tadi itu adalah menyelisihi cara para ahli tafsir menafsirkan. Karena ayat itu jelas sebagai bentuk kekuasaan Allah dihadirkan dengan simulasi burung yang dibelah 4 kemudian disimpan di tempat-tempat yang berbeda, kemudian dipanggil burung itu dan bulu-bulunya yang sudah dipisah itu kembali ke kepalanya secara utuh. Nah, itu jawaban Syekh Tantowi. Maka bawalah ayat itu kepada sesuai lafadznya, sesuai zahir ayatnya. Nah, itu ya. Nah, itu mudah-mudahan ini menjadi hazanah perluasan kita memahami bagaimana ayat itu bukan sekedar diterjemahkan, ditafsirkan, juga termasuk dialektika perdebatan para ahli tafsir bagaimana itu tentang proses terjadinya orang mati atau makhluk mati kemudian dihidupkan kembali. Bagi kita tentunya ini menjadi pelajaran hidup, kita ada yang menghidupkan, mati ada yang mematikan. Nah, ini pertanyaannya, sesiap apa ketika kematian itu datang? Nah, ini ya, karena banyak di antara kita yang berpikir bagaimana hidup lebih baik, tetapi banyak di antara kita yang tidak berpikir bagaimana kita mati lebih baik. Mudah-mudahan amanah waktu semuanya ini kita siapkan untuk mati yang lebih baik. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.